Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Matematika Diskrit pertemuan 6 tentang pendahuluan aljabar boolean. Aljabar boolean ini adalah aljabar yang mengoperasikan dua nilai saja, yaitu 0 dan 1. Jadi kalau aljabar biasa mengoperasikan nilai atau bilangan selain 0 dan 1 menggunakan simbol 0 sampai 9. Nah, itu yang diolah. Sehingga di sini aljabar boolean himpunannya adalah operasi disjungsi atau AND, maksud saya OR, operasi konjungsi atau AND, dan komplement atau negasi atau NOT, serta elemen 0 dan 1. Jadi mirip seperti yang minggu lalu kita bahas tentang proposisi ya. Operasi terhadap proposisi itu ada konjungsi dan negasi, lalu ada disjungsi. Hukum-hukum pada aljabar boolean juga mirip seperti pada proposisi ya. Nah, di sini ada beberapa postulat atau sifat. Nomor 1 sampai 6, hukum identitas, hukum komplement, involusi, hukum idempotent, hukum dominasi, dan hukum penyerapan. 1, 3, 5, 4, dan 6, yaitu identitas, komplement, involusi, dominasi, dan penyerapan, disebut dengan postulat Huntington. Sedangkan idempotent dan asosiatif, kemudian komutatif, distributif, hukum De Morgan itu tidak disebut sebagai postulat Huntington. Yang tadi disebut postulat Huntington karena notasinya diberikan oleh Huntington. Tadi sudah saya sebutkan perbedaan aljabar boolean ya, salah satunya ini secara umum. Yang pertama adalah adanya hukum distributif OR dan AND ya. Ini berlaku yang berbentuk A OR dalam kurung BNC sama dengan A OR BNA OR C, itu berlaku di aljabar boolean tapi tidak berlaku di aljabar biasa. Kemudian tidak ada operasi kebalikan untuk perkalian dan penjumlahan. Jadi tidak ada operasi pembagian dan pengurangan di dalam bilangan boolean, aljabar boolean. Kemudian pada aljabar biasa tidak ada yang namanya komplement. Yang keempat, aljabar biasa memperlakukan bilangan real dengan himpunan yang tak hingga, sedangkan aljabar bool hanya mengolah 0 dan 1. Ini notasi yang biasa digunakan untuk aljabar biasa atau aljabar boolean. Tapi sebenarnya kita boleh juga sih ya menggunakan notasi ABC atau variabel ABC sebagai notasi ABC sebagai variabel saat kita menggunakan aljabar boolean. Suatu aljabar boolean harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, elemen himpunan B yaitu nilai 0 dan 1. Kaidah atau aturan operasi untuk dua operator biner, yaitu tadi disjungsi, konjungsi, komplement. Lalu himpunan B bersama-sama dengan dua operator tersebut memenuhi postulat Huntington yang tadi di atas. Nah, di sini kita lihat tentang aljabar boolean dua nilai. Jadi maksudnya terhadap nilai boolean 0 dan 1, apabila kita menerapkan operasi disjungsi atau OR dan operasi konjungsi atau AND, itu menghasilkan nilai sama seperti yang pernah Anda pelajari di mata kuliah algoritma atau yang minggu lalu ya di proposisi, bahwa operasi AND atau konjungsi itu menghasilkan nilai true apabila
atau di sini menghasilkan nilai 1 apabila seluruh nilainya 1, seluruh nilai A dan B, sedangkan pada operasi disjungsi atau OR menghasilkan nilai 0 apabila semuanya 0. Dan yang dimaksud dengan komplement yaitu menegasikan atau membalik nilai. Di aljabar boolean ada prinsip dualitas atau kesamaan. Jadi misalkan S adalah kesamaan tentang aljabar boolean yang melibatkan operasi OR, AND, dan komplement. Maka kita bisa bikin dualitasnya dengan mengganti AND dengan OR atau titik dengan plus, plus dengan titik atau OR dengan AND, 0 diganti dengan 1 dan 1 dengan 0. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, misalkan kita diminta untuk menentukan dual dari soal I dan soal 2I. Jadi kalau kita mengikuti aturan yang tadi, kita tinggal ganti saja untuk soal yang Romawi 1 tuh ya, yaitu A N dalam kurung B plus C diganti dengan A plus B kali C atau NC dan seterusnya. Jadi tinggal mengganti operasi. Kemudian yang nomor 2 Romawi sama seperti aturan yang tadi ya. Jadi soalnya A OR 0 sama dengan A. Nah, 0-nya kita ganti 1, OR-nya kita ganti dengan N atau titik. Nah, ini beberapa bukti dari sifat-sifat aljabar boolean. Jadi aljabar boolean, hukum aljabar boolean yang tadi di atas atau postulat Huntington itu digunakan untuk membuktikan suatu kebenaran pernyataan atau untuk menyederhanakan suatu persamaan. Nah, kan tadi hukumnya ada banyak ya, ada 10. Ada hukum De Morgan juga. Nah, itu tidak semuanya digunakan pada saat kita misalkan mau menyederhanakan persamaan boolean, tapi kita menggunakan beberapa dari sekian banyak hukum aljabar. Nah, yang jadi pertanyaan, yang mana yang kita gunakan? Nah, kita bisa menggunakan dengan cara mencoba-coba hukum mana yang cocok, tapi mungkin itu terlalu banyak ya, terlalu banyak kalau kita melakukan percobaan. Nah, kalau misalkan Anda sudah terbiasa menyederhanakan persamaan boolean menggunakan hukum aljabar boolean atau postulat Huntington, itu Anda biasanya bisa langsung dengan mudah menentukan hukum mana yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan penyederhanaan dari suatu persamaan logika atau pembuktian suatu pernyataan. Nah, di sini ada latihan soal. Buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar boolean adalah seperti ini. Ya, Anda lihat soal yang nomor 1. Buktikan bahwa A or not A and B sama dengan A or B. Itu ada jawabannya. Nah, jadi kita menggunakan hukum yang pertama, absorptif atau penyerapan. Ya. Kenapa? Mungkin kalau ditanya kenapa hukum penyerapan? Karena seperti kalau ditanya ya mungkin jawabannya ya karena sepertinya bisa diselesaikan dengan absorptif. Tapi kalau misalkan mahasiswa mengerjakan soal seperti ini, ya dari mana saya tahu kalau misalkan langkah pertamanya adalah mengambil hukum penyerapan atau absorptif dari penyelesaian soal nomor 1 Romawi ini. Sebenarnya bebas, tidak harus misalkan harus absorptif atau yang mana. Misalkan Anda mungkin mengambil penyelesaian dengan mengambil yang pertama hukum asosiatif atau distributif. Bisa jadi bisa berhasil gitu ya. Jadi ini sifatnya tidak mutlak dalam pengambilan
hukum yang mana untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, di situ setelah penyerapan yaitu kita mengambil hukum asosiatif, kemudian mengambil hukum distributif, kemudian mengambil hukum komplement. Nah, di sini saya tampilkan hukum aljabar boolean. Lalu ini soal yang ada di slide. Yang nomor 1 kan sudah dikerjakan tuh. Kita kerjakan yang nomor 2 Romawi, yaitu A and dalam kurung not A or B. Buktikan kalau dia itu sama dengan AB. Nah, ini kan sama seperti hukum distributif ya. Hukum distributif di mana A yang di luar kurung itu bisa kita n-kan ke dalam sehingga A and not A. A and not A. Nah, ini dari sini ya. Lalu yang ini juga di n-kan dengan yang di dalam kurung B. Jadi A and B. Nah, berarti ini tadi kita pakai hukum distributif ya. Hukum distributif ada 2. Tuh ada yang 1 Romawi, ada yang 2 Romawi. Nah, kita berarti menggunakan yang 2 Romawi. Di sini kita tulis berarti langkah pertama kita menggunakan hukum distributif. Saya tulis 9 aja ya supaya nggak kepanjangan. Yang 2 Romawi ya. Berikutnya A and not A itu kan 0 or A and B. Nah, kita lihat nih, kok bisa 0? Pakai hukum yang mana? Kita lihat di situ ada yaitu hukum A not A, yaitu hukum di n kan ya. Berarti di situ hukum komplement yang 2 ya. Kita tulis sini yang hukum ketiga Romawi 2. Nah, ini kan kalau di n kan di or kan sama dengan AB ya. Berikutnya adalah fungsi boolean. Jadi fungsi boolean ini adalah ekspresi atau kalimat boolean yang terdiri dari operator or, and, not, tanda kurung sama dengan ya. Jadi kalimat matematika sih sebenarnya ya fungsi boolean itu. Contohnya seperti ini. Nah, yang pertama itu kalimat sederhana, hanya terdiri dari 1 variabel. Yang kedua agak panjang ya, terdiri dari banyak suku. Suku di situ maksudnya x, not x y, or x y, or not y, or not y ya. Yang ketiga juga tidak panjang ya. Nah, Anda perhatikan di situ perbedaan antara satu dengan yang lain ya. Contoh satu hanya 1 variabel. Jadi fungsi f dalam kurung x. Sedangkan nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 itu melibatkan 2 variabel. Sehingga di situ f dalam kurung x, y. Kalau lebih dari 3 variabel, kalau 3 variabel ya x, y, z. Kalau lebih dari 3 ya berarti tambah 1 variabel lagi dan seterusnya ya. Nah, apa sih maksudnya? Nanti kita akan lihat maksudnya itu seperti apa. Kenapa ada 1 variabel, 2 variabel, 3 variabel atau lebih. Nah, di sini cara menyatakan fungsi boolean
tadi disebutkan ya, tadi ada yang 3 variabel atau 5 literal, yaitu x, y, z. Tanda koma di atas ya, itu komplement ya atau not, bisa menggunakan koma. Seperti di situ ada x, y, dan not z. Kadang beberapa buku juga menggunakan tanda garis di atasnya, misalkan di atas z ada garis, itu juga not ya. Cara lain menuliskan komplement atau negasi. Nah, jadi di situ kalau ditulis x, y, z aksen, nah x itu dianggap bernilai 1, y 1, dan z 0 karena z dinegasikan. Sehingga di situ x, y, not z maksudnya adalah f 1, 1, 0 ya. Oh, maaf. Jadi di situ misalkan diberikan nilai x1, y1, z0 ya. Nah, maka kalau dilakukan operasi AND, maka dia hasilnya adalah 1 dan bernilai 0 untuk yang lainnya. Kita juga bisa melihat bagaimana sih hasil dari contoh 5 tadi ya. Persamaan atau fungsi boolean pada contoh 5 itu maksudnya apa dan outputnya bagaimana, itu bisa kita lihat sebenarnya lebih lengkap dalam tabel kebenaran. Cuma memang tabel kebenaran ini kalau kita menggunakan variabel lebih dari 3, misalkan x, y, z, w, itu nanti tabelnya makin besar ya. Di sini maksud dari tabel ini adalah fungsi yang nomor 5 tadi pada contoh itu adalah fungsi yang akan menghasilkan nilai seperti ini. Seperti apa? Kita lihat baris 1, yaitu apabila kita berikan nilai x0, y0, z0 ya, lalu kita negasikan atau komplementkan z, maka kalau dioperasikan hasilnya 0 gitu ya, dan seterusnya sama. Jadi kalau kita lihat dari hasilnya di kolom paling kanan, dia akan menghasilkan nilai 1 itu apabila x nya kita beri angka 1, y nya 1, z nya 0 ya. Lalu ada yang disebut dengan fungsi komplement atau membalik fungsi. Membalik fungsi itu ada 2 cara. Yang pertama menggunakan hukum De Morgan. Hukum De Morgan kan bentuknya seperti yang Anda lihat di situ. Sehingga hukum De Morgan di situ Anda lihat, jadi kalau variabel x1, x2, x3 dan x ke n, sebenarnya di situ maksudnya x1, x2 sampai ke x ke n itu sama seperti Anda boleh juga menuliskan x plus y plus z plus dan seterusnya gitu ya. Cuma kan kalau kita menggunakan huruf kan terbatas karena abjad aja cuma sampai z. Jadi untuk variabel pertama kita sebut x1, x2. Nah, kalau kita pada hukum De Morgan x1 plus x2 dan seterusnya itu sama dengan x1 dikali x2 dengan x1, x2 sampai x ke n-nya dikasih not gitu ya. Lihat tuh hukum De Morgan kan yang sebelah kiri, ruas kiri dari sama dengan itu dikasih tanda kutip atas ya. Nah, itu maksudnya sama dengan kalau kita ubah masing-masing x1, x2 nya dengan komplement lalu dikalikan. Nah, misalkan seperti ini. Jadi kalau kita punya contoh seperti ini, x plus y aksen z aksen plus y z, maka di situ x-nya berarti kita komplementkan. Terus kan x sebenarnya dikalikan ya ke dalam kurung. Nah, kalinya itu diganti dengan plus. Yang di dalam kurung juga diganti. Itu kan y aksen, z aksen. Y aksen ganti y, z aksen ganti z saja. Lalu diganti dengan tanda
or atau plus dan seterusnya. Cara yang kedua yaitu menggunakan prinsip dualitas. Menggunakan prinsip dualitas di sini hampir sama sih sebenarnya ya prinsipnya dengan yang tadi, atau pada prinsip dualitas yang pada slide sebelumnya saya tunjukkan, yaitu kita mengubah 0 jadi 1, 1 jadi 0. Dalam hal ini kalau X kita ganti dengan not X, kalau Y kita ganti dengan not Y, kalau Z kita ganti dengan not Z, dan operator N diganti dengan operator OR. Nah, di sini ada latihan soal. Kita coba kerjakan latihan soal ini.